Guys, seru banget nih guys. Ada peristiwa penting nih terkait pertarungan antara Pertamina dengan Menteri Keuangan favorit kita yang namanya Purbaya nih. Kemarin baru aja bikin heboh ketika meeting dengan anggota DPR ya. Dia mention beberapa hal yang membuat dia kecewa dengan Pertamina. Dan lu penasaran gak apa sih pandangan dia? Dan kenapa ya sepertinya sedang ada pertarungan nih antara Danantara dan anak-anak perusahaan di bawah Danantara versus Menteri Keuangan Purbaya. Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura, minyak, produk-produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Yang penduduknya berapa? Nggak nyampe 30 juta orang guys, rakyat Singapura itu. Tapi negara kita penduduknya hampir 300 juta, kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Penduduknya nggak nyampe 30 juta manusia guys. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget dan memang hampir 30 tahun ya kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak guys. Ya memang bodoh, karena lu bayangin aja ya, Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi kita impor juga dari Singapura, kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak, apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia? Diekspor ke luar negeri. Buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Habis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia, kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah, dan lu pasti tahu dong kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli siapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Nah di sini Purbaya juga buka-bukaan. Sebetulnya dari 2018 ya dia udah bilang Pertamina itu harusnya bikin kilang baru dan mereka janji bakal bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Faktanya apa? Nggak ada sampai hari ini. Dan gue pun udah tahu nggak mungkin dibangun kilang baru. Yang ada malah dibom-bom aja jangan-jangan nih semua kilang-kilang yang ada supaya makin sedikit makin ada alasan buat impor karena kilang kita makin lama makin sedikit, banyak yang dibakar dan itu fakta. Karena sehari setelah Purbaya ngomong ini, apa yang terjadi? Kilang Pertamina di Dumai meledak guys. Apa gunanya ya kita punya HSE, safety, keamanan segala macam, katanya harus paling canggih lah, udah urus perizinan inilah, layak operasi lah, udah ada visibility study lah, jadi semua udah pasti aman jalan. Ujung-ujungnya apa? Meledak sana sini. Kayak bodoh banget kita ini asli. Ini sebenarnya bisnis petasan, bisnis dinamit, apa bisnis minyak sih? Gak masuk akal ya. Padahal lu bayangin ya, lu mau bikin restoran aja di Indonesia itu izinnya naujubillah. Ya mulai dari izin halal lah, izin operasional lah, izin gangguan lah, izin HO lah, izin lingkungan lah, izin RT, RW, NIB. Woi gila, cuma buka restoran. Tapi lu bayangin kalau mau buka kilang di Indonesia, harusnya logikanya ya lebih ketat lagi loh persyaratan requirement-nya dan harusnya lebih aman. Iya dong, kan bahaya. Ini masalah barang-barang yang berbahaya soalnya, barang kimiawi yang berbahaya. Tapi ledakan di mana-mana. Dan ini bodoh. Kenapa? Karena kita jadi terpaksa impor terus dari Singapura. Ketika lu impor dari Singapura, lu bayangin deh, lu bayar pakai apa? Lira, dirham? Tidak. Lu harus jual rupiah lu menggadaikan rupiah lu, tukar ke dolar dan dolarnya dipakai buat beli barang impor namanya BBM itu.
Jadi minyaknya kita beli pakai dolar. Akibatnya apa? Rupiah terus menerus melemah. Karena digadaikan. Ini benar-benar parasit ini bisnis seperti ini. Ini betul-betul gila. Gue gak habis pikir.